Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang jual beli untuk bagian yang ketiga, di mana pada bagian pertama kita sudah membahas tentang syarat dan rukun jual beli. Kemudian di bagian yang kedua kita sudah membahas tentang macam-macam jual beli menurut keabsahannya, dan kali ini merupakan bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga, di mana kita akan membahas tentang khiyar di dalam jual beli. Kita mulai dari pengertian khiyar. Menurut bahasa, khiyar itu artinya memilih atau pilihan, atau memilih yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, khiyar ialah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Adapun tujuan khiyar adalah agar penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Berikutnya adalah hukum khiyar. Di dalam jual beli, hukum khiyar ini adalah mubah, artinya dibolehkan. Jadi ini tergantung pada kesepakatan dari penjual dan pembeli. Jika mereka sepakat untuk melakukan khiyar, maka terjadilah khiyar. Begitu juga seandainya mereka sama-sama sepakat untuk tidak ada khiyar, maka itu pun tidak mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya jual beli tersebut. Nabi SAW bersabda, wa anta bil khiyari bikul sil'ahi ibta'taha salasa layalin. Engkau berhak memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Berikutnya adalah macam-macam khiyar. Khiyar ini ada 3 macam, walaupun ada juga yang membaginya menjadi lebih dari 3, tapi kita ambil yang paling umum, yaitu yang 3 ini. Yang pertama yaitu khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, dan yang ketiga adalah khiyar aib. Baiklah, kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu khiyar majlis. Sesuai dengan namanya, khiyar majlis yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli tersebut. Dan bila keduanya sudah meninggalkan lokasi transaksi jual beli, maka otomatis khiyar tidak berlaku lagi. Berikutnya adalah contoh khiyar majlis. Jika kita pergi ke sebuah toko untuk berbelanja, terkadang kita menemukan tulisan barang yang sudah dibawa pulang tidak dapat dikembalikan lagi. Artinya barang tersebut hanya bisa dikembalikan atau dibatalkan jual belinya ketika masih ada di toko tersebut. Artinya jika sudah dibawa pulang, keluar dari toko, berarti barang itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi, sehingga jual beli tidak bisa dibatalkan. Maka hal itu menunjukkan bahwa pembatalan jual beli hanya bisa dilakukan selama pembeli ada di toko tersebut. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dikarenakan adanya syarat tertentu dan dengan mempertimbangkan masa atau waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi khiyar syarat ini adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli dengan adanya syarat-syarat dan masa tertentu. Untuk masa atau waktu ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat maksimal 3 hari sesuai dengan hadis Nabi sebagaimana yang dibacakan tadi. Namun ada juga yang berpendapat bisa lebih dari 3 hari tergantung dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
Adapun contoh khiyar syarat ini, misalnya seseorang pembeli mengatakan, saya akan membeli baju ini jika nanti pas atau cocok untuk anak saya. Tapi kalau ternyata tidak pas atau tidak cocok dengan anak saya, maka baju ini akan saya kembalikan. Kemudian penjual setuju dengan tawaran ini. Maka ketika baju itu dibawa pulang, tinggal disesuaikan. Jika tidak sesuai bisa dikembalikan, jika sesuai maka jual beli dilanjutkan. Nah, jika penjual setuju maka terjadilah khiyar syarat dalam hal ini. Yang ketiga adalah khiyar aib. Aib artinya cacat atau celah. Jadi khiyar aib ini yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan, yang mana hal itu tidak diketahui oleh pembeli ketika melakukan akad jual beli. Jadi syaratnya cacat itu tidak diketahui pada saat jual beli. Baru ketika pulang ke rumah misalnya barulah ketahuan cacat itu. Maka jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jika ada cacat boleh dikembalikan, berarti khiyar aib sudah terjadi. Contoh khiyar aib, misalnya seseorang membeli baju di sebuah toko. Setelah sampai di rumah, rupanya ada sobek pada lengannya yang itu tidak diketahui ketika dia masih ada di toko tersebut. Maka baju tersebut dapat dikembalikan lagi karena adanya cacat tersebut atau diganti dengan yang lain. Baik, yang terakhir adalah hikmah khiyar. Satu, khiyar ini bisa menghindari terjadinya penyesalan antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Kenapa? Karena dengan adanya khiyar ini, keduanya memiliki waktu untuk benar-benar mempertimbangkan terhadap apa yang dijual atau apa yang dibeli. Sehingga dengan adanya khiyar ini, maka penyesalan itu bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kedua, khiyar ini bisa memperkecil kemungkinan adanya penipuan. Kenapa? Karena keduanya memiliki kesempatan untuk berpikir atau mempertimbangkan terhadap transaksi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, khiyar ini bisa mendidik penjual dan pembeli supaya bersikap hati-hati. Jadi ada kesempatan untuk benar-benar mempertimbangkan sehingga kita bisa hati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, khiyar ini menumbuhkan sikap toleransi antara penjual dan pembeli. Saling memberi kesempatan, saling memberi kemudahan untuk benar-benar berpikir terhadap apa yang dijual dan apa yang dibeli. Demikian materi tentang khiyar dalam jual beli ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.